Kita cek di beberapa kesempatan kampanye akbar. Kampanye akbar yang tampil, terutama Jakarta misalnya, sebagai center dari panggung politik yang ada, itu tidak menunjukkan keakbarannya. Karena akbar, tapi ya biasa-biasa saja, bukan hanya di level pemilihnya, tetapi juga para elit dari teman-teman partai sendiri juga tampaknya sedang sibuk juga di pemerintahan baru, sedang melakukan fokus konsolidasi di pekerjaan di kementerian yang baru, di saat yang sama kemudian ada tugas dalam konteks pemenangan di level daerah. Maka kalau misalnya kita cek ya di beberapa kampanye akbar, tidak banyak para tokoh elit yang turun gunung untuk ikut mensosialisasikan kemenangan dari para paslon yang mereka dukung. Nah kalau misalnya kemudian di level Jakarta, memang ini yang perlu diantisipasi. Maka di level ini, kalau misalnya nanti jam 1 misalnya, salah satu paslon yang hari ini mengungguli ya, Pramono Anung dan juga Rano Karno menyatakan kemenangannya, maka yang diperlukan kita harus memastikan independensi dan netralitas dari penyelenggara pemilu, terutama KPUD, Bawaslu, supaya memang betul-betul terfokus pada konteks data yang real, ya, supaya kemudian tidak ada persepsi tentang ini diintervensi dan lain sebagainya. Karena gap 0, sekian persen, kalau misal kemudian nanti menjadi skandal, menjadi perdebatan, sengketa, sesuatu yang sepertinya baik-baik saja, ini bisa menjadi sebuah bom waktu yang bisa meledak. Karena persepsi, cara pandang, dan juga ketidakpercayaan terhadap situasi yang ada. Oke, baik. Bung Deddy, ini kan close to call ya, nggak tahu. Tapi bagi Anda sendiri, siap ke putaran kedua menghadapi pemilih-pemilih yang penat gitu? Ya selalu yang diuntungkan kalau ada 2 putaran tentu yang punya duit. Yang punya duit? Yang punya duit. Itu pengalaman di banyak tempat kalau udah PSU. Ya dalam pileg, dalam pilkada sebelumnya. Kenapa? Karena itu tadi. Sebenarnya bukan fatigue, voters fatigue gitu. Tapi ya memang di tengah sistem pemilu kita yang sudah seperti ini, yang liberalize dan kemudian money politik, bansos dan segala macam itu yang menjadi daya dorong bagi pemilu. Apalagi kalau sampai PSU, itu akan saya pasti hanya antara 40 paling tinggi atau sampai 50 paling tinggi untuk orang partisipasi. Tapi saya yakin kalau untuk DKI kali ini, itu pasti akan dimenangkan pasangan Pram Rano dalam 1 putaran. Tidak ada putaran 2. Tetap yakin 1 putaran? Sangat yakin. Oke, Bung Jayadi, Rano yakin bahwa akan 1 putaran. Kalau menurut data statistik Anda, apakah keyakinan itu cukup beralasan? Ya ada alasannya, tapi disupport oleh 50% probabilitas statistik kan. 50%-nya 2 putaran. Kita harus mengatakan begitu. Ya. Kita nggak tahu persisnya gimana. Mungkin 2 putaran, mungkin 1 putaran gitu. Jadi ya mau tidak mau kita harus tunggu tuh hasilnya. Tapi kalau bicara voters fatigue, biasanya ukurannya partisipasi yang rendah ya. Selama ini partisipasi yang rendah itu biasanya di daerah-daerah perkotaan. Oke. Paling rendah pernah di Medan sampai 20 sekian persen aja. Ya, setelah Pontianak ya. Iya, itu kan. Lalu Surabaya juga pernah di bawah 50%. Nah, kan kita tidak quick count di 545 daerah. Misalnya saya ambil beberapa contoh yang kita publish di media quick count dari LSI itu. Di Jakarta partisipasinya 69,55%. Oke. Sumatera Selatan 82,18%. Oke. Kota Palembang 68,86, mirip Jakarta. Mirip Jakarta. Kemudian Oku Timur Kabupaten, pedesaan 81,06, mirip Sumatera Selatan, yang pedesaannya banyak. Jawa Tengah yang pedesaannya banyak 79,79. Hanya tentu data ini tidak mewakili keseluruhan, tapi kalau hanya mau mengambil insight dari sini, ada kecenderungan daerah-daerah perkotaan cenderung partisipasinya di bawah agak rendah. Daerah-daerah yang banyak wilayah-wilayah pedesaannya partisipasinya cenderung lebih tinggi. Begitu. Oke. Jadi ini belum tentu soal voters fatigue, tapi juga bagaimana masyarakat itu, Jakarta itu partisipasinya rendah mungkin bukan karena mereka fatigue, mungkin karena mereka kritis. Jadi critical Democrats. Critical demokrasi. Iya, mereka yang Demokrat, menghargai demokrasi, ingin suaranya dihargai, maka dia kritis. Salah satu cara kritisnya, saya nggak punya calon di antara 3 ini. Kenapa saya harus datang? Misalnya begitu ya. Jadi itu yang harus dilihat gitu. Oke, baik.
sebelum ke Mas Hanif, saya ke Bestian terlebih dulu. Longitudinal dalam sejarah Jakarta. Menurut quick count Litbang Kompas, ini partisipasi paling rendah. Ya, kalau menurut kami yang dengan mengambil 400 TPS ya, bahwa ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Ya. Nah, ada beberapa pandangan yang kita diskusikan. Apakah ini ada pengaruh ketika Anies gagal maju ke pilkada? Nah, tapi kalau kita lihat dari hasil sekarang, memang sebenarnya pemilih Anies yang makin solid tertuju kepada pasangan nomor 3. Artinya hal seperti itu tidak mendapatkan relevansinya dalam kaitan dengan hal ini. Kemudian juga begitu juga dengan faktor-faktor yang lainnya. Nah, kami melihat ini lebih cenderung bicara tentang bagaimana pilkada kali ini di Jakarta, itu relatif bagi mereka itu bukan menjadi dengan calon-calon yang tampil, itu beda dengan di era tahun 2017 yang lalu. Bagaimana kedekatan sentimen-sentimen yang berbasis pada identitas itu biasanya menarik pemilih menjadi lebih besar lagi. Nah, kalau sekarang relatif agama nggak signifikan membedakan, kira-kira seperti itu. Tadi kita lihat suku, iya sedikit tapi Jawa yang menjadi suku terbesar di Jakarta ini itu nggak berbeda juga. Nah, artinya di sini bahwa faktor-faktor yang bersifat sentimen-sentimen identitas itu juga ikut mempengaruhi terhadap partisipasi pemilih di dalam pilkada kali ini. Oke. Ini kesimpulan sementara. Bung Hanif, kalau telaah dan analisa Anda, apakah kemudian PKB di Kimpres akan tetap fight di putaran yang kedua kalau itu terjadi atau bagaimana? Oh ya, tentu kita konsisten dengan dukungan kita ke Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Walaupun kalau kita lihat angka hasil quick count itu kan memang kita tidak bisa menentukan sampai detik ini apakah ini ada putaran kedua atau tidak. Tapi saya tadi sempat diskusi sama Jayadi bahwa kalau dilihat angka selisihnya itu ya memang masih ada ruang untuk terjadi putaran kedua, dan tentu kami juga punya keyakinan dan berharap bahwa ini yang akan terjadi. Tapi memang situasi di Jakarta ini agak khas, terutama juga terkait dengan PKB ya. Karena memang PKB itu kemarin juga pas Pilpres kita bareng sama Mas Anies, hari ini Mas Anies juga mengendorse pasangannya Mas Pram dan Rano. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri nanti kalau misalnya terjadi putaran kedua gitu. Tapi saya kira memang karakter masyarakat Jakarta ini lebih kritis, lebih cerdas, lebih independen gitu. Dan saya kira mereka berpartisipasi masih sangat baik lah. Kalau angka 68 ke atas itu saya kira masih cukup positif untuk wilayah perkotaan. Oke. Partisipasi politik telah ditunjukkan dengan warga yang memilih. Tapi selanjutnya bagaimana nasib pilkada ke depan, kita bahas setelah jeda berikut ini. Aku tuh agak 27 November 2024, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak terbesar sepanjang sejarah. Lebih dari 500 daerah akan menentukan pemimpinnya untuk 5 tahun mendatang. Apa harapan yang bisa dibawa dari para pemimpin baru ini untuk mengatasi berbagai problem di daerahnya? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, Spesial Pilkada 2024. Rabu 27 November, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. 27 November 2024, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak terbesar sepanjang sejarah. Lebih dari 500 daerah akan menentukan pemimpinnya untuk 5 tahun mendatang. Apa harapan yang bisa dibawa dari para pemimpin baru ini untuk mengatasi berbagai problem di daerahnya? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, Spesial Pilkada 2024.